Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Dingkat, Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan dirinya bertanggung jawab atas disahkannya penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dipresentasikan di berbagai sidang kabinet untuk memilih apakah ini perpu, apakah undang-undang, perdebatannya dalam, oh iya, sah kalau urusan sah. Saya yang bertanggung jawab bahwa ini sah. Nah isinya disetujui nanti di DPR. Mahfud MD untuk kesekian kalinya menegaskan bahwa Perpu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah sebagai antisipasi ancaman situasi ekonomi global. Alasan mendesaknya yaitu tadi ekonomi global itu ada Bank Dunia, IMF, yang semuanya meramalkan Indonesia akan mengalami persoalan ekonomi dan dunia pada umumnya akan mengalami krisis ekonomi, resesi dunia, krisis energi, kemudian geopolitik yang goncang dan sebagainya. Dia menyatakan, apabila dirinya tidak mengikuti sidang kabinet, mungkin dirinya sudah ikut mengkritik penerbitan Perpu Cipta Kerja. Namun, karena Mahfud MD mengikuti sidang-sidang kabinet, maka Mahfud MD mengetahui situasi global yang mengancam, perlu direspon atau diantisipasi pemerintah dengan sebuah kebijakan strategis lewat perundang-undangan. Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut mengkritik Perpu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan, tanpa harus melanggar undang-undang, meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perpu Cipta Kerja, ucap Mahfud MD. Mahfud MD juga menegaskan, pada tahun 2023, dunia internasional sudah dipastikan akan menghadapi badai ekonomi, di mana akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi, dan sebagainya. Dan dunia pada umumnya akan mengalami krisis ekonomi, resesi dunia, krisis energi, kemudian geopolitik yang goncang, dan sebagainya. Bahkan, Mahfud MD juga menegaskan, 4 lembaga keuangan internasional, yakni Bank Dunia, IMF, IDB dan OECD menilai, Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan, terkait perkembangan ekonomi global. 4 lembaga internasional itu memperkirakan, pertumbuhan Indonesia tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 hingga 5%. Sementara proyeksi atau target pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kisaran batas minimal 5,3%. Kemudian, kata Mahfud MD dari sisi geopolitik, perang Rusia-Ukraina juga akan menyebabkan terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, serta inflasi. Sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasarkan hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia tersebut. Antisipasinya harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, tuturnya. Mahfud MD juga menjelaskan, kebijakan strategis itu tidak bisa dikeluarkan sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi menyebut, UU Cipta Kerja harus diperbaiki pemerintah dan DPR RI dalam waktu 2 tahun, dengan cara memasukkan lebih dulu sistem Omnibus Law dalam tata hukum Indonesia. Nah, sistem Omnibus Law itu sudah menjadi UU nomor 13 tahun 2022. Sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dan sudah sah, sekarang tinggal UU Cipta Kerjanya. Maka cara lain harus ditempuh, yaitu UU Cipta Kerja itu harus disahkan dulu, dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Maka dikeluarkanlah Perpu, tegas Mahfud MD. Sementara itu terkait adanya penolakan dari buruh atas Perpu Cipta Kerja, Mahfud MD menilai hal itu biasa terjadi dan merupakan suatu kemajuan dalam tata hukum Indonesia. Tantangan itu pasti selalu ada, itu yang saya katakan. Kalau bicara, nanti pasti ditantang oleh buruh, itu sudah pasti. Sekarang itu undang-undang belum ada aja sudah di judicial review. Kalau pertentangan buruh ada yang menentang, ada yang tidak, ahli hukum tata negara ada yang setuju, ada yang tidak, itu silakan saja, kita berdemokrasi. Yang penting kita adu argumen, bukan masuk ke soal-soal pribadi yang tidak ada hubungannya. Adu argumen saja, mari, jelas Mahfud MD. Ya buruh ada yang nentang, ada yang tidak. Ahli hukum tata negara ada yang setuju, ada yang tidak. Itu silahkan aja, ini kita berdemokrasi. Adu argumen saja, mari. Nah kalau Anda menang di dalam adu argumen itu, nanti kan bisa menjadi hukum. Makanya saya katakan seandainya saya dosen, yang bukan anggota kabinet, mungkin saya ikut mengkritik, karena saya tidak tahu. Tapi sesudah itu, saya sudah tahu peta dunia yang dipresentasikan di berbagai sidang kabinet, untuk memilih apakah perpu atau undang-undang, perdebatan di dalamnya. Oh iya, ini sah.
Nah, isinya disetujui nanti di DPR, imbuh Mahfud MD. Makanya saya katakan seandainya saya ini dosen yang bukan anggota kabinet, mungkin saya ikut ngeritik karena saya tidak tahu sah kalau urusan sah. Saya yang bertanggung jawab bahwa ini sah. Nah, isinya disetujui nanti di DPR. Sekian informasi terbaru buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam, Suara Informasi.